It's like a pole. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat sekali ya hari ini. Baik anak-anak semuanya. Untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta untuk yang masuk ke dalam Zoom meeting pertama, silakan memimpin doa ya. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Rara. Alhamdulillah anak-anak semuanya untuk tetap mempunyai jiwa nasionalisme, maka mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama ya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeri, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak semuanya, Ibu sudah mengecek kegiatan literasi kalian yang sudah kalian unggah di GC. Wah, semuanya membaca sangat rajin ya. Selalu tetap semangat ya semuanya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Anak-anak semuanya, Ibu mau bertanya nih, minggu lalu pada pertemuan sebelum ini kita telah membahas materi tentang apa ya? Minggu lalu kita telah membahas tentang materi paragraf induktif dan deduktif, Bu. Iya, pintar Harnum. Baik anak-anak semuanya. Sekarang kita akan mempelajari materi tentang kalimat utama dan ide pokok. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya. Tolong disimak baik-baik ya semuanya. Baik, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan membaca pada sebuah teks lisan maupun tertulis, siswa mampu menunjukkan ide pokok dari teks secara benar. Yang kedua, dengan membaca sebuah teks untuk menentukan ide pokok, siswa mampu membuktikan pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis dari visual. Yang terakhir, dengan membaca sebuah teks untuk menentukan ide pokok, siswa mampu mengidentifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan secara lisan, tulis, dan visual. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Santi. Silakan Ibu Santi. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan penjelasan kepada anak-anak semua terkait dengan materi ide pokok dan kalimat utama yang terdapat dalam media pembelajaran kita pada hari ini ya. Pada hari ini kita akan belajar pada tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 tentang organ gerak hewan dan manusia. Nah,
Sekarang kita masuk ke dalam pengertian ide pokok. Ide pokok adalah topik utama yang dibahas pada suatu teks. Ide pokok memiliki nama lain yaitu gagasan pokok atau pikiran utama. Nah, cara menentukan ide pokok pada suatu teks itu ada 4 tahap ya anak-anak. Yang pertama yaitu bacalah teks dengan cermat. Kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir pada setiap paragraf. Ketiga, temukan kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat utama biasanya terdapat di awal atau di akhir paragraf. Dan yang terakhir yaitu tentukan ide pokoknya. Selanjutnya kita akan menentukan kalimat utama yaitu ayo silahkan Sekar baca teks yang ada di layar Anda. Baik Ibu, gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Baik, terima kasih Sekar. Selanjutnya, terletak di manakah kalimat utama pada penggalan cerita tersebut? Ayo, silakan Lian, tentukan kalimat utamanya. Kalimat utama terdapat pada paragraf pertama, yaitu gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Gitu, Bu. Nah, iya, terima kasih Lian. Betul sekali anak-anak yang sudah disampaikan oleh Lian. Nah, ide pokok yang terdapat pada paragraf tersebut yaitu gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Apakah kalian tahu perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas? Nah, cara membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas yaitu kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kemudian kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Kemudian, cara membuat paragraf dari ide pokok yaitu ide pokok dapat dikembangkan menjadi teks baru. Teks baru dapat dibuat dengan wawasan yang kamu miliki. Nah, cara menentukan atau cara membuat paragraf dari ide pokok yaitu yang pertama, bacalah topik dari paragraf yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan ide pokok dari paragraf yang akan dibuat. Ketiga, membuat kalimat utama dari ide pokok tersebut. Keempat, mengembangkan kalimat utama tersebut menjadi beberapa kalimat penjelas. Nah, baik anak-anak, semuanya, Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok dengan jumlah setiap anggota kelompok terdiri dari 2 orang ya. Baik, Bu. Baik Ibu. Oke, terima kasih anak-anak. Nah, kalian sudah membuat kelompoknya. Baik, sekalian kalian membentuk kelompok. Ibu telah mengirimkan LKPD di Google Classroom ya, terkait dengan tugas kelompok kalian. Pada tugas tersebut, kalian diminta untuk mengidentifikasi pokok pikiran dalam sebuah teks. Apakah sudah siap semuanya? Sudah siap. Iya Sudah, Bu. Baik, anak-anak. Dalam pengerjaannya, kalian bisa membuka materi pada sumber-sumber belajar ya, seperti bahan ajar ataupun bisa lihat di internet. Silahkan dikerjakan semuanya. Semangat anak-anak. Baik Ibu. Baik, Bu. Baik, anak-anak semuanya, di tengah pengerjaan tugas kelompok ini, apakah di sini ada yang ingin ditanyakan? Karena mungkin sebagian dari kalian masih belum paham bagaimana sih teknis ini pengerjaannya, atau mungkin ada soal-soal yang masih sulit gitu dipahami. Silakan ditanyakan. Bertanya Pak, pada bagian latihan satu teks gurita, kita hanya mencari kalimat utamanya saja atau sama ide pokoknya juga ya Pak? Baik, Mbak Sekar dan teman-teman semuanya, seperti yang kita sudah ketahui gitu ya, sesuai yang tertuang dengan di LKPD, bahwa latihan-latihan dari latihan 1 sampai latihan 4 itu kalian cari kalimat utamanya, ide pokoknya, kalimat penjelas. Baik, silakan Bapak kasih waktu sekitar 15 menit untuk mengerjakan tugas-tugas kelompok ini. Proses diskusi 15 menit. Baik, anak-anak semuanya, dalam waktu 15 menit ini, apakah di antara kelompok kalian sudah selesai dalam mengerjakan tugas LKPD-nya? Sudah Pak.
Udah Iya selesai. Pak, sudah selesai. Jika kalian mengerjakan tugasnya sudah selesai, Bapak minta untuk salah satu kelompok kalian mungkin mempresentasikan pada layar Zoom ini gitu ya. Kelompok 1 Pak, kelompok penelitian dan Harnum. Baik, bagus. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Akan Bapak bantu share screen kan, nanti kalian tinggal membaca ya. Baik Pak. Di sini saya perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi. Amatilah teks di bawah ini. Gurita merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan. Sekian presentasi dari kelompok 1. Makasih Pak. Iya, bagus untuk kelompok 1. Nah, setelah tadi kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya, silahkan untuk kelompok 2 untuk memberikan tanggapannya. Seperti itu ya, terkait dengan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2. Tapi untuk kelompok 1, sepertinya untuk kalimat utama dalam paragraf yang membahas mengenai teks cumi-cumi terdapat pada kalimat kedua ya. Di sini menjawab pertanyaan dari Mbak Rara, dari kelompok 2, jawabannya itu dari kalimat pertama Mbak, karena kalimat utama terletak pada awal kalimat. Seperti itu. Iya, benar. Apa yang sudah dijelaskan sama kelompok 1 bahwa kalimat utama itu selalu terletak pada awal paragraf. Seperti yang kita ketahui bahwa kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok dan menjadi dasar untuk mengembangkan sebuah paragraf. Nah, sedangkan di kalimat menjelas adalah bahwa kalimat yang berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Baik semuanya, tadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 dan sudah diberi tanggapan seperti itu ya sama kelompok 2. Bapak apresiasi sangat bagus sekali untuk hasil diskusi dari kelompok 1. Yeay, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, terima kasih kelompok 1. Oke, untuk pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan sama Ibu Tria ya. Baik anak-anak, itu tadi adalah materi pelajaran pada hari ini. Sekarang Ibu ingin bertanya ulang nih kepada kalian terkait materi yang sudah kita pelajari. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pada hari ini? Jadi, hari ini kita telah mempelajari tentang kalimat utama dan ide pokok di setiap paragraf. Setelah itu, cara menentukan kalimat utama dan ide pokok, serta mengidentifikasi kalimat utama dan ide pokok di setiap. Ya, benar sekali Rara. Terima kasih. Nah, dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Ibu. Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada pertanyaan, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang sudah Ibu berikan di WhatsApp grup ya. Kerjakan secara individu, jangan ada yang mencontek ya. Kemudian, kirimkan kembali jawaban kalian pada WhatsApp grup. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa Ibu. Bisa, Bu. Ya, baik. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan masuk pada pembelajaran 4. Kita akan mempelajari materi tentang pantun dan puisi. Ibu minta nanti di rumah kalian baca-baca dan kalian pelajari materi pantun dan puisi ya. Baik, Baik, Bu. Ibu. Baik, Bu. Baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Ibu. Ya, Baik, silakan, teman-teman. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rara. Alhamdulillah pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar.
Ibu tutup untuk pembelajaran hari ini ya anak-anak. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Iya, sama-sama. Silahkan keluar dari Zoom meeting ya. Terima kasih semua.